Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Pekan Kamis, yang saya hormati Bapak dan Ibu narasumber dari Polmed Medan dan pegiat BUMDes Sumatera Utara, dan yang saya hormati Ibu PD, Bapak PD, rekan-rekan PLD, dan peserta BUMDes. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita diberi kesempatan, diberi kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di aula kantor Desa Pekan Kamis yang berbahagia ini dalam rangka kegiatan pelatihan penguatan implementasi penyusunan laporan keuangan BUMDes. Kita sama-sama berharap semoga acara ini berjalan dengan sukses, dengan baik, lancar, tanpa ada kendala yang berarti. Baiklah, karena hari sudah beranjak siang, kita akan mulai saja acara ini dengan dimulai oleh kata sambutan atau kata pembuka dari Ibu Kepala Desa. Kepada Ibu Kepala Desa kami persilahkan. Bahagia bisa kita berkumpul dari Medan ya Ibu, Bapak-Bapak ya. Saya ucapkan dulu selamat datang di Desa Pekan Kamis. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, di mana di pagi hari yang ceria ini kita dapat berkumpul di Desa Pekan Kamis dalam rangka pelatihan BUMDes. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber dari Polmed Medan, yang saya hormati pendamping desa dari kecamatan dan Bu Susi pendamping desa lokal, Pak Supriyadi Simbolo dengan sejajarnya. Semoga pelatihan ini bermanfaat bagi kita semua. BUMDes kedepannya lebih maju dan sejahtera. Demikianlah kata sambutan dari saya, Kepala Desa Pekan Kamis. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Maka acara ini kita buka. Pertama, kami telah melakukan kegiatan ini di beberapa kecamatan lain ya, Bunda. Contoh pernah kami lakukan di Kabupaten Karo, kemudian Kabupaten Langkat, dan juga Serdang, Bunda. Oke, dari beberapa penelitian dan pengabdian yang kami telah lakukan, ternyata kami itu menemukan bahwasannya masih ada permasalahan yang dihadapi oleh para pengelola BUMDes, khususnya di Sumatera Utara. Nah, dari beberapa pengamatan penelitian yang kami lakukan itu, kami menemukan permasalahan yang dihadapi oleh para pengelola BUMDes ini adalah pertama, itu tadi ya, rendahnya kualitas laporan keuangan. Kenapa ini kualitas laporan keuangan di BUMDes ini rendah? Yaitu terkait dari kualitas sumber daya manusianya juga yang rendah yang mengelola. Nah, kenapa sumber daya manusia yang mengelola BUMDes ini kompetensinya itu rendah? Ya tidak lain mungkin karena pengelolanya itu latar belakang pendidikannya kurang sesuai, kayak gitu ya Pak, kurang sesuai. Kemudian juga kesulitan karena memang tidak sesuai apanya di bidangnya, sehingga kesulitan memahami bahasa-bahasa akuntansi atau jargon-jargon akuntansi. Kemudian juga jadi kurang memahami bagaimana prosedur-prosedur yang baku dalam akuntansi. Itu yang kami bilang, serahkan BUMDes ini sama emak-emak ya. Jadi ya Pak Supriyadi ya.
Boleh ya. Semangat Pak Bumdes. Jadi Pak, kemarin kita baru ini Pak Simbolon juga Ibu dan juga para pendamping desa dan lokal desa dan juga Bapak Ibu Pengurus Bumdes, kita baru lomba Bumdes kemarin. Jadi ada satu Bumdes tuh yang saya lihat pola simpan, dia tidak bilang simpan pinjam Pak, tapi namanya microfinance. Dan saya tanya, Bu, ini semua tertagih bayar? Iya. Jadi gimana caranya? Nah, itu the power of emak-emak ternyata ya Pak. Jadi kalau mau nagih hutang katanya serahkan sama emak-emak gitu ya Pak Supriyadi ya. Iya. Bapak Ibu, kita santai aja ya. Karena kata Pak Mul, kawan-kawan mungkin udah lelah ini dengan penyusunan laporan keuangan gitu ya. Jadi saya bilang sama teman-teman juga, kita belajar itu kalau dalam keadaan tertekan biasanya nggak akan masuk. Coba kita sama. Jadi PP nomor 11 ini mengatakan bahwa fungsi Bumdes 2, ekonomi dan juga sosial. Berarti yang ditentukan apa ya Bu? Ekonominya apa sosialnya? Ekonominya, betul. Nah itu juga kita sampaikan ke masyarakat. Kenapa Bumdes harus berbisnis? Kan itu. Kenapa Bumdes harus berbisnis? Karena ini disuruh berbisnis nih Bapak Ibu nih. Kenapa Bumdes harus berbisnis? Karena Bumdes itu adalah penggerak ekonomi di desa. Biasanya Bapak Ibu kalau mau belanja baju pasti perginya kemana Pak? Ke bank. Sekarang kenapa nggak disuruh aja Bumdesnya bikin butik? Supaya kalau mau belanja baju jangan ke tebing. Atau biasanya Bapak Ibu belanja sembako di mana? Di Dolo. Bisa nggak Pak Bumdesnya yang jadi grosir sembako? Bisa. Nah, kita mulai intinya di sini. Apa sih perubahan yang lama ke LK Bumdes yang baru? Ini wajah dashboardnya. Di dashboard ini, Bapak Ibu sekalian, ini akan membantu kita untuk menuju sheet-sheet yang banyak sekali. Sekarang sheet-nya tidak mau, kita harus kembangkan banyak, tetapi harus ada petunjuk untuk masuk ke sheet. Jadi tinggal kita klik kotak-kotak ini, maka kita langsung masuk ke sheet yang bersangkutan, dan nanti ada panah untuk kembali lagi ke sini. Nah, ini akan membantu kita, memandu kita masuk ke bagian mana yang kita inginkan. Apakah mau ke input atau ke output. Ke output ini mau ngeprint ya, melihat hasil ya. Nah, di input, Bapak Ibu sekalian, ini kita bagi begini agar kita paham bahwa yang kita isi ini bagian input saja. Di sini saja. Nah, dan yang jelas di kas harian ya, buku kas harian dan buku bank memorial ini. Dua ini yang mencatat transaksi. Ya, ini ada dalam satu sheet. Tapi kita bedakan klik karena kadang kita ingin langsung ke buku memorial, maka klik yang ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau dulu kita itu memberi input juga di neraca. Neraca kita mau merubah akun ya. Akunnya kan kita ingin sesuaikan dengan kebutuhan kita. Akun 13 piutang. Tapi begitu Bumdes tidak punya simpan pinjam, 13 menjadi persediaan. Jadi diganti disesuaikan dengan kebutuhan. Dan itu gantinya di neraca. Nah, jadi neraca kita otak-atik agar lebih mudah. Nah, sekarang kita rapikan. Bagian output ini tidak boleh diapa-apain, Bapak Ibu sekalian. Seperti kata Pak Tatang tadi, kita nggak boleh jalan pintas. Kita harus sesuai prosedur. Jadi kalau tidak balam, ya diperbaiki di kas harian atau buku bank memorialnya. Jangan di neracanya diutak-atik. Nah, maka ini saya kunci, Bapak Ibu. Izin, ini saya kunci agar tidak bisa merubah. Gitu ya. Kalau di input, merubahnya di input. Nah,
Termasuk juga kalau tadi neraca ya, merubah akun, nomor akun, ini kita rubah di daftar akun. Jadi di awal kita akan merubah nomor dan nama akun di sheet daftar akun. Di sini ya, kita klik langsung masuk. Kita rubah. Nah, kemudian berikutnya, kita juga biasa menginput neraca tahun lalu di mutasi neraca. Ya. Nah, ini juga tidak boleh. Jadi proses dan output saya kunci untuk tidak bisa diotak-atik. Nah, ngisinya di laporan tahun lalu, di input ini ya. Ada sheet sendiri laporan tahun lalu, kita isi neraca di sana, kita isi. Nomor akunnya tetap nomor akun yang kita isi di daftar akun, otomatis nyambung di laporan tahun lalu, hanya kita isi nilainya saja. Kas berapa, bank berapa, dan seterusnya. Nah, ini nanti bermanfaat juga laporan tahun lalu, selain menjadi bentuk pengisian saldo awal di mutasi neraca, tapi juga itu migrasi ya, migrasi ke tahun berikutnya. Itu kan harus dilakukan masuk saldo awal dulu kan. Itu langsung terisi dengan kita mengisi laporan tahun lalu. Ini juga kita pakai untuk laporan komparasi laporan tahun lalu dengan tahun ini, ada perbandingan. Ini untuk kita bisa menganalisa. Nah, hari ini aplikasi berkembang untuk membaca laporan. Untuk itu analisa laporan diperlukan. Makanya outputnya saya tambah Bapak Ibu, selain rugi laba, ada pembagian SHU, ada perubahan modal. Nah, ada dua hal yang penting, ini komparasi laporan, perbandingan tahun lalu dengan tahun ini, dan catatan atas laporan keuangan. Ini narasi dari nilai-nilai laporan yang kita buat. Nah, nanti ini memudahkan, nanti kita lihat di sini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah di input ini selain ada kasarian itu bank memorial, tadi kita harus mengisi daftar akun, data BUMDes. Data BUMDes ini kepengurusan yang nanti ngeling kepada nama-nama yang harus tanda tangan. Nah, di neraca, di rugi laba. Jadi kita tidak usah mengisi di bawahnya. Kita cukup mengisi di sini, di data BUMDes, nanti akan ngeling ke sana. Tentu saja di input ini ada buku bantu ya, seperti sebelumnya ya, ada buku inventaris, buku persediaan, buku utang. Tapi dengan dashboard ini kita terhubung, tinggal ngeklik di sini kita akan langsung ke sheet-nya. Ada tambahan pendapatan bulanan tadi, usulannya Mbak Sylvia tadi ya, sehingga kita bisa menganalisa dari keuntungan bulanan kita, berapa sih operasional yang dipakai, keuntungan laba bulan ini yang bisa dipakai untuk operasional pengurus bulan depan. Nah, kalau itu diperlukan, maka ini penting. Kemudian yang ini tidak lagi ya, karena sudah kita di-input mengisinya. Kemudian, nah, yang berbeda lagi, kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian, ini model neraca dan rugi laba, ini kita sesuaikan dengan standar akuntansi. Ini kan yang lama ya, neraca aktiva, bawahnya pasiva, kita gabungkan dengan rugi laba, pendapatan, bawahnya biaya. Yang biasa kita lihat itu kan menyamping, ya, ya. Jadi kita rubah ini menjadi model menyamping. Jadi neraca itu aktiva, sampingnya pasiva, tidak bawahnya, gitu ya. Kemudian ini neraca, rugi laba terpisah, ada di sheet lain. Nah, jadi kita ikuti pelan-pelan, kita mengikuti standar yang ada, neraca tersendiri, laba rugi tersendiri di laporan yang terpisah. Kemudian, nah, nomor akunnya kita biasa pakai 2 akun ya. Di aplikasi ini kita kembangkan menjadi 3 akun.
3 digit maksudnya, sorry. 3 digit. 3 digit ya, 111. Nah, itu 3 kan, 3 angka itu 3 digit nyebutnya. Kalau yang sebelumnya kita pakai 11, nah itu 2 digit. 2 digit. Ya, nah kawan-kawan boleh pakai yang lama. Kalau aplikasi yang lama, kembali lagi ke lama 2 digit nggak apa. Ini pun bisa. Misalnya karena BUMDesnya masih baru, usahanya belum banyak, kita tidak butuh akun yang banyak. Ini misalnya, ini kita buat 2 digit aja, bawahnya kosong nggak apa-apa. Gitu ya. Kemudian mengapa 3 digit? Karena masukan dari kawan-kawan ini akunnya berkembang terus nih. Unitnya tidak hanya 1, 2, 3, bahkan 4, 5. Yang gelombang 12 kemarin ada yang 6 bahkan. Jadi kita harus menyesuaikan ya akunnya ini menjadi nomornya menjadi 3 digit akan menampung lebih banyak lagi. Nah, kemudian laporan akhir tadi menjadi 6 ya, lebih banyak ya kalau sebelumnya 2. Selain neraca dan rugi laba ada laporan perubahan modal ini, kemudian pembagian SHU. Nah, tentu saja prosentasenya ini diisi. Nah, yang ini tidak saya kunci pembagian SHU karena harus ada pengisian prosentase sesuai kebutuhan masing-masing. Tapi begitu diisi maka jumlahnya akan tersedia dengan sendirinya. Komparasi latihan saya kunci karena otomatis ini perbandingan tahun lalu dengan tahun sekarang agar kelihatan apakah meningkat atau turun dan bagian apa yang meningkat, bagian apa yang turun bisa kita analisa. Kemudian, ini tambahan yang penting ini, saran Bapak Ibu akademisi, catatan atas laporan keuangan. Jadi selama ini angka-angkanya sudah kita keluarkan, tapi cara membacanya, cara membahasakan itu kita bantu untuk menuliskan. Nah, di sini misalnya tentang pendapatan ya, kita pandu dengan apakah bisa terbaca ya tulisannya kecil ini ya. Nah, nanti kita buka. Nah, tapi intinya catatan ini adalah memandu Bapak Ibu menuliskan dengan narasi berupa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Misalnya tentang pendapatan. Berapa pendapatan yang masuk dan kenaikannya dibanding tahun lalu? Pendapatan mana, usaha mana yang meningkat signifikan? Apa sebabnya? Nah, itu kemudian Bapak Ibu jelaskan isi berdasar dari angka-angka yang ada. Ini akan membantu laporan ini lebih mudah dibaca oleh pimpinan di BUMDes, di desa, di kabupaten dan akhirnya laporan keuangan Bapak Ibu semuanya menjadi selesai. Ya, pasti bisa, saya yakin bisa. Demikian saya tutup atas nama Politeknik Negeri Medan, kami dan tim saya, Nurlinda dan Bu Rini Indawati, Bu Asmalida dan Mas Rimba serta anak-anak mahasiswa kami datang kemari, semoga dapat memberikan manfaat bagi Bapak Ibu. Selamat menyusun laporan keuangan dan kita akan selalu sharing di grup WA nantinya, pendampingan akan jalan terus. Terima kasih untuk Desa Pekan Kamis dan kepada Ibu Kepala Desa ya, yang hari ini sedang keluar, tadi izin keluar, Pak Sibolon, terima kasih sudah memfasilitasi kami dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.